Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul, wasilah ilmu RDAY. Yuk terus semangat, pasti terkabul. Haji Marco bisa terkabul karena dia liburan, bos. Coba lo cerita, kasih mic-nya. Pada saat lo abis meraktekin ilmu RDAY 7 bulan berturut-turut, protes. Apa jawaban gue? Iya, waktu bulan Juli, kita awal Januari Kan dia mulai Januari, ya. Gue suruh 7 bulan. 7 bulan. Kalau 5 bulan, kelamaan 7 bulan. Jadi istri saya udah bilang, Papa ini Papa udah mulai berakhir nih 7 bulan. Mana nih yang terkabul yang udah gede? Sebenarnya yang kecil sih udah gitu. Ibaratnya yang ditunggu itu gunung meletusnya tuh yang bakal heboh gitu. Saya bilang ke Pak Haji, kata Pak Haji, Haji Marco kalau lu mau terkabul, kalau lu terus perhitungan, lu nggak bakal terkabul. Kecuali lu harus 1 bulan dulu keluar negeri. Saya bilang, ya Allah, kita kan lagi nggak punya ini ya, mau keluar negeri gimana ya gitu. Terus kata Pak Haji, entar pokoknya lu keluar negeri dulu libur gitu. Ternyata saya dalam hati saya bilang, wah salah nih gue nih, udah 7 bulan Salah berobat nih, udah 7 bulan gue belum terkabul lagi, malah suruh liburan lagi keluar negeri, mana duitnya banyak lagi gitu kan. Ternyata saya 2 hari kemudian saya ditelepon sama mantan bos saya, katanya di Indonesia ngapain. Saya bilang saya bantu sahabat saya yang punya yayasan selama 7 bulan. Oh kalau gitu kamu bosen dong, pastinya kamu butuh liburan. Saya bilang saya nggak punya uang gitu. Terus bos saya bilang tuh saya yang bayarin ke keliling Eropa 1,5 bulan, jadi beberapa hari. Saya bilang saya kan harus punya gaji. Terus saya juga nggak punya tiket, semuanya juga asuransi semuanya saya bayar gitu. Jadi alhamdulillah saya jalan-jalan gratis ke keliling Eropa. Hari pertama biasa aja, dari Sweden ke Denmark, baru ke Jerman hari ke-7. Itu saya telepon sama istri saya bahwa penginginan saya yang udah 17 tahun gak laku, hari itu ditawar orang dan mau minta harganya diturunin. Terus dia bilang, boleh nggak setengahnya saya bayar dan sisanya pas saya pulang liburan. Jadi ketika saya ada di Jerman itu, saya benar-benar nolin, nggak mikirin masalah utang, permasalahan keluarga, masalah orang nagih atau apa. Pokoknya saya bahagia ya, senang-senang aja. Jadi nggak mikir masalah harus bayar listrik, anak sekolah segala macam. Jadi saya nolin bahwa saya seperti nggak ada masalah, benar-benar nol. Ternyata ketika saya bahagia, senang, itu rezeki datang. Ibaratnya gunung meletus itu benar-benar meletus, kabul. hati sedih, rezeki pergi. Nah, Bapak di sini coba sampai hari Senin. Jadi besok Minggu kan kita ada ijab kabul di kolam renang. Sambil organ tunggal sama Mbak Agnes tuh yang luar biasa, hajatnya terkabul banyak banget. Makanya saya undang. Ada Juleha yang hajatnya banyak banget terkabul, saya undang. Nah, Bapak juga nyanyi. Ibu nanti jagain anak yatim yang kecil-kecil yang pada berenang. Bapak jagain ibu yatim yang pada berenang. Kita bagi tugas. Betul itu, Pak. Jadi acaranya besok hari Minggu gratis. Di atas. Bapak nanti naik odong-odong. Nah, hari Senin kita bikin acara di Jibon, Ciapus. Wisatanya luas bener, hampir 10 hektar. Anak yatim lari-lari bikin lomba. Bapak panitia lombanya. Bikin Bapak nggak boleh ketawa, tapi anak yatim yang ngetawain Bapak. Begitu. Hari Senin bersama 500 anak yatim. Besok hari Minggu bersama 500 anak yatim. Pak Haji, saya ke sana bayar gak? Enggak, gratis. Bapak udah tinggal masuk aja ijab di sana. Anak yatim lagi senang-senang, lagi gembira, Bapak peluk. Hajat saya cair 10 miliar minggu ini. Hajat saya cair 10 miliar minggu ini. Hajat saya cair 10 miliar minggu ini, gitu, Pak. Bikin senang. Saya
mau Bapak hari Selasa cair, saya nggak mau tahu gimana caranya. Ya itu tadi gembira. Kalau Bapak kan udah bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran udah. Tapi belum 12 juz. Sedekah subuh bolong, sedekah Jumat Barokah bolong, sholat badiah qobliyah nggak bolong, sholat taubat nggak bolong. Nah kayak Haji Marco aja, seneng-seneng ya. Betul Pak Haji. Seneng-seneng Pak. Mail tuh abis seneng-seneng kemarin off-road langsung banyak aja. Alhamdulillah. Ya kan Il? Ya, betul. Ya kemarin gue mau ceburin di lobang. Uangnya Pak Haji yang buat seneng habis. Kan gratis. Rumah lo di mana? Solo Pak Haji, Kartosuro. Besok acaranya hari Minggu gratis. Khusus buat lo gratis. Gratis. Ntar kalau gue mau jajan, gue sangonin. Hari Senin gratis. Dari Kertosuro naik motor Pak Haji. Iya gratis naik motor. Nah motor tinggal sini lah. Ntar ke sono naik mobil odong-odong. Atau lo mau Pak Haji gue naik motor aja nggak apa-apa. Pokoknya gratis. Gue mau hari Selasa harus cair 10 miliar. Gimana caranya gue nggak mau tahu. Minggu gratis. Makan nanti disediain sama panitia makan. Makan gratis. Senin disediain makan bos. Pack satu pack harganya 150.000. Lu gratis lah, nggak usah bayar lah. Berdua ntar udah gue siapin makan gitu. Pak Haji nggak usah, aku satu berdua aja. Ah itu lebih bagus. Irit, ngurangin anggaran gue. Kalau tahu aja. Jadi besok lo harus ikut hari Minggu acara ijab kabul di kolam renang Tetot bersama 500 anak yatim. Masuknya gratis. Lo ijab kabul. Makan gratis, udah gue siapin. Hari Senin lo wajib paksain ikut acara di Jibon apa? Ciapus, Jibon Ciapus. Lo berangkat dari sini aja. Berangkat dari sini. Naik motor boleh gak Pak Haji? Boleh nanti di Sherlock. Enggak, aku naik mobilnya anak yatim aja. Boleh, ntar lo naik odong-odong. Gratis, khusus buat lo. Catat berdua bos. Persoalannya Pak Haji, dalam minggu ini tuh hari Rabu, Kamis ada persidangan Pak Haji. Sidang apa? Rumah ceritanya itu rumah saya ditempati kakak saya sendiri, tidak mau pindah, dan rumah itu kan sertifikat lagi di bank, akan saya top up, malah ngomong-ngomongin yang bikin analisanya jatuh. Bos, lo kenapa top up bos? Kenapa nggak langsung lo lunasin aja dengan caranya Allah? Pak Haji, saya sudah menjalanin dari YouTube-nya Pak Haji, apa-apa pikir semua, bahkan sampai gimmick-gimmick. Sebenarnya alhamdulillah ada Pak Haji. Satu yang nggak dijana terjadi. Kan orang-orang ini banyak ya yang bertahun-tahun nggak bayar. Saya mulai awal Januari kemarin jalanin semua video dari YouTube-nya Pak Haji, termasuk sampai gimmick-gimmick semua sudah hafal malah. Tiba-tiba di bulan Maret, ya kita nggak menyangka atau nggak mengharap ada salah satu dari mereka yang tiba-tiba bayar atau transfer hampir 100 juta. Begitu sih sebenarnya. Yang nggak saya kejar-kejar malah bayar, tapi yang saya kejar-kejar malah bandel. Bos, saran gue nih bos, duit lo yang di luar jangan sekali-kali lo tagih. Iya Pak Haji, saya kalau dengar YouTube-nya Pak Haji seperti itu, mulai dari kemarin-kemarin sudah berusaha berpikir seperti itu, tidak memikirkan, tidak menagih. Jangan, bonus lo masuk surga. Di surga itu kekal abadi bos. Di neraka tuh kekal abadi. Daripada lo tagih, lo masuk neraka, gue nggak bisa nengokin lo. Mendingan lo masuk surga. Tanpa apa? Tanpa hisap. Kenapa? Karena di dunia lo udah dihisap sama
yang ngutang. Jadi duit lo diisep sama dia. Tapi lo masuk surga. Surga kekal abadi lo bos. Beribu-ribu tahun. Nah yang ngerjain lo masuk neraka jahanam. Lo milih mana? Milih surga lah. Udah jangan dipikirin. Yang penting lo besok hari Minggu seneng-seneng. Hari Senin seneng-seneng. Hari Selasa lo boleh pulang. Itu saran gue kalau lo mau. Pasti kobul udah gue sabdain. Gak mungkin sabda gue gagal. Ini gue ngomong-ngomong berangkat haji dia yang berangkat. Apa kata dia? Pak Haji saya bisa gak berangkat 2026? Pasti. Kan saya gak punya uang. Gue yang bayarin. Saya kalau berangkat haji suami istri, dua-duanya gue yang bayarin. Bener gak? Gue kepel lu. Hah? Coba bos. Udah tenang aja bos. Kok Pak Haji gitu sih Pak Haji? Karena gue sayang lu lebih baik kiblatnya ke Allah. Kalau ini kan lu cuman mulutnya doang kiblatnya, tapi otak lu kan ke manusia, ke pengadilan, ke lawyer, ke ini. Itu yang bikin hajat lo lemot. Betul gak bos? Iya Pak Haji. Bisa gak otak lo ke Allah, mulut lo ke Allah? Supaya apa? Bos, dari kemarin gue woro-woro anak-anak yatim piknik dan piknik. Gue belum tahu duitnya dari mana. Tadi udah ketutup bos 1 M. Kalau nggak salah sih besok acaranya cuma habis berapa sih? 75 juta kalau nggak salah. Kan satu anak bayarnya sama makannya 150.000 satu pack. Iya Je, kan bini lo ya. Panit itunya ya. Yang nerima. Ini bininya 5. Berapa Je? Dia pengen lihat bini lo berapa ya? Ah, tuh 5. Jadi bininya dia suruh kerja 5-5-nya, setoran sama dia. Itu suami yang kreatif. Kreatif, manajemen baik. Iya. Makanya dia mau investasi apartemen. Nih, kameramen gue. Semua bininya mau dia bikin 100. Taruh di semua apartemen 100. Jadi ntar 10 tahun lagi harga apartemen naik aja ya. Ternak ini. Nah, istrinya dia kerja di sana. Nah, kita kena 150 taruhlah sama tetek bengek 200.000 lah per anak. Berarti kan 200.000 kalau anak yatimnya 500 kan cuma 100 juta. Nah, tadi tamunya ngasih 1 M. Gue bilang kebanyakan bos. Buat besok lagi acara lagi kapan? Oh iya besok tanggal 13 September kita bikin lagi. Gratis, semua gratis. Oh iya. Wow, tanggal 13 hari Sabtu. Jadi acara di sini kita liburin, bos. Libur. Kita seneng-seneng tanggal 15, tanggal 13. Kemana Pak Haji? Hah? Outbound. Belum tahu. Coba bayangin bos. Jadi kerjaannya kita seneng-seneng aja. Dasarnya apa? Karena kita lihat Haji Marco, dia udah meraktekin ilmu RD selama 7 bulan deklok. Deklok apa kalau bahasa Jawanya? Mentok. Udah mentok. Nah, gimana caranya? Senang-senang. Jadi kalau mobil-mobilan yang ada baterainya kan kalau mentok mundur. Balik lagi keluar. Nah, coba lu senang-senang dulu besok. Berdua. Berarti ntar malam gue nginepnya di mana? Kasih penginapan gratis biar lu bisa nenen. Jangan nginep di masjid. Kalau di masjid lo nggak bisa nenen. Kok gitu Pak Haji? Harus nenen. Nanti yang lebih manjur nanti video call sama Haji Marco. Lo yang nenen dia ngitungin. Ini acara apa sih? Ujung-ujungnya nenen. Pokoknya gue mau hari Minggu lo harus bahagia. Kalau lo nggak punya baju, gue beliin baju. Agus suruh nyupir bawa ke Cikampak, ada toko baju. Celana dalam ada. Nah lo beli. Berenang. Hari Senin lo harus seneng-seneng lagi. Gue nggak ada bajunya Pak Haji, beli baju lagi dari gue duitnya. Beli celana dalam lagi. Seneng-seneng berenang di sana di Jibon. Hapus. Lo wajib Senin
Selasa harus cair, Rebo harus cair, Kamis harus cair. Rebo terkabul, Selasa terkabul, Kamis terkabul. Udah gue sabdain. Ada lagi? Gampang nggak? Terkabul itu gampang, jangan lu pikir. Kalau lu berpikir gini, Bos. Aduh, besok sidang. Lepasin, Pak. Jangan, nah. Nggak ada. Pokoknya lo harus terkabul. Nanti lo sedekah pembersih WC buat tolak bala. Lo kasih pembersih WC tolak bala. Saya nggak punya duit Pak Haji buat sedekah pembersih WC dari gue. Gue nggak punya duit Pak Haji buat beli bensin pulang ke mana rumah lo? Solo. Gue isiin bensin full. Begitu. Bingung kan mau ngomong apa? Mau nolak bingung deh tuh. Gimana cara menolaknya? Gue isiin bensin full. Saya nggak ada uang Pak Haji buat makan. Di sini gue kenyangin pakai soto. Sampai sono lo nggak usah makan lagi, perut udah kenyang ya. Tinggal ngejos. Bensin gue isiin. Berapa ngisi bensin? Motor lo fullin. Tapi kan kalau udah tengah-tengah kan habis lagi Pak Haji. Gue bawain jirigen. Kurang apa coba, Pak? Ya Allah. Gue kurang apa? Lu yang kurang ajar. Gak mau nurut sama gue. Ada nomor rekeningnya Pak Haji. Ada nomor rekeningnya saya. Hah? Ada nomor rekeningnya saya. Jadi nanti kalau di tengah jalan. Oh iya. Kasih nomor rekening lo. Rekeningnya bank apa? Mandiri. Hah? Mandiri Pak Haji. Ya udah ntar gue telepon Direktur Utama Bank Mandiri. Tamu gue. Ntar gue suruh debit rekening lo abisin. Bukan ditransfer malah suruh di debit. Bos, tolong debit nih bos. Nomor rekening 133001037. Lu udah serius ya? Pokoknya di RDAI ngapain serius? Udah tahu yang ngabulin Allah. Kitanya serius. Udah aja sambil humor-humor ketawa. Tanya tadi. Renang-renang besok Pak. Iya. Sama kita sama Pak Jumat lo ya. Nah. Enggak Pak Haji, untuk hari Senin itu kan anak sekolah Pak Haji. Iya. Saya nitip anak saya ke rumah teman. Hah? Anak dititipin di rumah teman. Anak. Ya. Senin kan sekolah. Kalau misalnya Senin Jadi kita nggak pulang. Kita Yaudah gini. Gantinya hari Minggu berenang, lo nggak usah berenang. Gantinya hari Senin senang-senang di Gibon, lo nggak. Mulai keluar dari sini biar hajat lo hari Selasa terkabul, Rebo terkabul, Kamis terkabul. Tukeran celana dalam. Celana dalamnya istri dipakai suami, celana dalamnya suami dipakai istri. BH-nya istri dicopot, nggak boleh pakai BH, suami yang pakai BH. Mau nggak gitu? Emang begitu? nggak masalah Pak Haji, orang nggak. Nah udah itu aja. Buat pawai. Nggak kelihatan sih. Gue mau lo. BH-nya di dalam kan, bukan di luar. Iya. Jadi lo pakai BH-nya istri, lo pakai cadar istri, lo pakai ibu pakai cadarnya suami. Gue mau tuh lo berdua ketawa di motor. Nah sepanjang lo tertawa aja sambil goyon-goyon, nah hari Selasanya pasti terkabul. Amin. Soalnya gue nggak bisa ngelihat lo tertawa. Kalau di sini kan gue bisa ngelihat lo tertawa. Kalau di lo pulang kan gue nggak bisa mantau. Tapi gue mau Selasa harus terkabul. Ya udah, tukeran. Cara dalamnya suami dipakai sama istri, cara dalam istri pakai suami. Dan istri selama pulang tidak boleh pakai BH. Nanti gandul-gandul dicagak pakai dongkrak buaya. Pak Haji, tapi untuk suaminya jangan keterusan Pak Haji. Ya. Terbingung. Terkabul plus gila. Terkabul sih gila bener. Pak Haji, gimmick-gimmick seperti itu sudah kita jalanin semua. Yang mana gimmick-gimmick yang udah dijalani? Ya seperti misalnya istri. Apa? Misalnya istri tambah bra. Belum. Istri nggak pakai bra, gue setuju. Tapi kan bra belum dipakai sama lu. Belum. Nah, sekarang pakai. Sekarang pakai itu kan belum kan? Ayo. Belum. Di
Praktekin. Belakang ada kamar tuh. Oh, nah dia yang serius nih. Bilang nanti kalau pulang, Bu. Bilang nanti kalau pulang. Iya, kalau pulang sedikit bisa. Keluar dari sini. Keluar dari sini. Pulang dari sini ke toilet, kan ada toiletnya, VVIP, ruangan VVIP ada toiletnya. Lo masuk, buka BH-nya dipakai suami, sama dalamnya tukeran. Lo boleh pulang. Lo lihat hasilnya. Begitu, Pak. Biar bisa ketawa terus. Biar lo nanti sepanjang motor ketawa mulu cekikikan. Dan ini kan ada kameramen. Nanti langsung viral di TikTok dan YouTube. Keluar dari RDA. Gila. Orang senyum-senyum. Ada apa gerangan? Nah, nanti langsung dirazia. Apa yang bikin Bapak ketawa? Nah, nanti Bapak lapor sama Pak Polisi. Pak Polisi, boleh gak Pak Polisi jangan ketawa? Nih saya buka dada saya. Kira itu ada tatoan. Katanya BH. Ayo, di acara apa sih? Pak Haji kalau boleh ngomong itu persoalan saya makin rumit atau apa? Recehan. Itu satu keluarga musuhin aku semua, Pak Haji. Satu keluarga. Musuhin suami Bapak, saya. saudara. Lo lihat kakak gue, baik banget sekarang karena gue kaya. Dulu kakak gue benci banget sama gue. Tuh namanya Bu Haji Tati. Tuh gue sebutin tuh namanya. Iya. Iya. Sekarang baik banget kakak gue, sayang, ayang, gitu. Dulu boro-boro tendang, gue bilang. Kenapa? Karena utang gue. Semua gitu bos, semua begitu. Ya betul bos. Lu jangan bilang, gue udah ngalamin bos, tenang aja. Kakak gue baik banget sekarang bos. Dulu, Singa. semua begitu bos, semua begitu. Tenang aja. Makanya lu paksain praktekin ilmu RDI dan lu nggak boleh ngomong gue sudah, nggak boleh. Itu udah ngeblok namanya. Kalaupun lu udah, tambahin lagi karena kita nggak tahu nih terkabulnya hari apa, jam berapa, sholat yang ke rakaat berapa. Kita nggak tahu, jadi lu jangan bilang saya udah Pak Haji, terusin bos. Iya, maksudnya tuh selama ini sudah jalanin itu sampai Tapi sekarang. kok belum terkabul? Iya, tapi kok belum terkabul. Ya karena jumlahnya kurang. Diukur, Bapak. Jumlahnya kurang. Dosa lo banyak banget. Gue udah sholat tobat Pak Haji. Dosa lo lebih banyak daripada sholat tobat. Kok Pak Haji ngomong begitu? Allah barusan bisikin, Ji, bilangin tuh Ji. Dia tuh dulu suka nipu, Ji. Iya deh, ntar gue bilang suka nipu ya. Oke. Oh. Kapan gue nipu Pak Haji? Mana gue tahu kan, yang tahu lo sama Allah. Misalkan harga semennya 50.000, lo bikin 51.000. Oh nggak boleh, nggak boleh. Harga semennya 50.000, lo bikin 50.500. Nggak boleh, nggak boleh. Karena yang bikin kaya gue, bukan dengan kita naikin harga. Tapi kalau nggak dinaikin harga, ntar gue nggak ada untungnya. Nanti ada, gitu. Nah itu dipangkas pakai sholat tobat. Besi harganya berapa? 18, besi 13, besi ulir berapa harganya? Lo naikin 1.000 atau lo naikin 2.000 atau naikin 3.000. Nggak boleh? Nggak boleh. Itu yang bikin kita makin terpuruk, bah. Kok Pak Haji tahu ini pakarnya Aping? Aping bukan nama orang. Suka ngaping harga, no. Jawab lo. Gua kepel lo. Ada lagi? Kayaknya beneran nih. Oh, kalau meng-up bukan untuk menipu kayak gitu sih. Kalau kita itu maksudnya harga material plus harga upah atau jasa kan jadi ketambahan, jadi lain gitu loh. Misalnya Nggak boleh bos. Tidak ada orang kontraktor kaya raya, nggak ada. bahasanya kan harga terpasang, Pak Haji. Bahasanya harga terpasang. Iya, mesti yang di bawah wajar atau wajar. Lo di atas wajar. Sudah wajar, Pak Haji, selama ini. Nah ini buktinya lo terpuruk.
itu sih nggak masalah. Permasalahan saya itu justru saya yang ditipu oleh orang-orang itu, Haji. Lo nipu di harga, lo ditipu sama orang, jadi tipu menipu nih. Jadi orang yang tipu, ini kita nipu nih ya, nggak jauh-jauh pasti pemainnya juga nipu kita. Begitu juga kalau kita suka nih, tapi jangan sampai sih. Kalau kitanya nakal, pasangan kita nggak jauh-jauh pasti nakal. Jadi kita memang di seputar itu. Tapi kalau kitanya baik, soleha, muslimah apa, pasangan kita itu. Nah, lu karena saya udah wajar Pak Haji. Udah bos, itu nggak usah dibahas. Sekarang itu udah kita lupain aja, karena masa lalu lu, masa lalu gue, masa lalu ini semua pakar-pakar penipu. Tapi sekarang udah mulai bangkit dengan cara apa? Sholat tobat. Betul bos? Ya, jadi lu udah sholat tobat aja, ditingkatin. Saya udah Pak Haji, tambahin lagi sama seneng-seneng. Nah, karena lu besok mau pulang, ya udah tuker celana dalam sama BH. Udah selesai. Ntar lo hari Selasa cair 10 miliar terkabul gitu. Kalau yang tadi gue sebutin itu masa lalu. Iya Pak Haji. Nanti pasti berlalu, tenang aja. Iya, ada lagunya Pak. Boleh. Apa lagi? Ada ya? Apa lagi? Ya seperti itu sih. Kalau saya ceritain kan semua cerita jelek-jelek semua karena yang tadi kita sepaketin masa lalu yang harus. Iya, pokoknya gini bos, masa lalu lo pasti masa lalu yang jelek. Kenapa? Karena sekarang kita nasibnya jelek. Begitu juga gue, masa lalunya jelek sehingga gue sekarang jelek. Bahasanya gitu kalau ibaratnya. Tapi itu masih bisa di top up, masih bisa di upgrade. Caranya dengan sholat taubat. Ada gak Pak Haji di Al-Quran? Ada gak? Ah, coba di Al-Quran terangin. Jangan kita minta maaf, mohon ampun. Jadi Pak Haji menekankan untuk kita evaluasi. Jadi evaluasi kita itu disuruh Allah, ditekankan di surat Fatir ayat 5. Fatir ayat 29. Di surat Fatir ayat 29 itu Allah nyampaikan innalladzina yatluna. Udah pulang ide nih. Suruh beli gorengan bisa gak? Orang-orang yang gorengan pasti campur. Sungguh orang-orang yang apa? Yang 3 hal ini dilakukan dengan suruh gorengan 50.000. Serius dengan penuh ketulusan beli gorengan tahu sama tempe 50.000. Yatluna kitab Allah. Orang yang membaca Al-Quran. Cukup gak 50.000 segini banyaknya? Yang kedua, dan penghubungnya bukan au, jadi bukan pilihan, tapi wa. Dan tempe sama tahu sama apa yang ada di situ? Martabak enak martabak. Ba'diyah, qobliyah, tahajud, sholat tobat, sholat. Dan yang ketiga, orang yang sedekah. 3 hal ini kalau kita kerjakan secara baik, maksimal, semuanya kita kerjakan lillahi ta'ala, hanya karena Allah menjamin di akhir ayat itu bisnisnya, tijarohnya, usaha yang Bapak Ibu kerjakan dijamin oleh Allah lantabur, tidak pernah, tidak mungkin mengalami kerugian. Itu ayatnya begitu di Al-Quran. Jadi kalau ternyata apa yang kita lakukan itu seperti yang terjadi sekarang, maka kita harus kembali mengevaluasi apakah 3 hal ini kita kerjakan dengan baik apa tidak. Kalau 3 hal ini kita lakukan dengan baik, pasti tidak akan terjadi. Tapi kalau ada yang kurang, saya apanya dulu, bukan sekarang ya, bukan saat-saat setelah jatuh kita lakukan. Itu untuk menggosok kerak-kerak, membersihkan. Kok belum ya? Berarti belum bersih. Nyikat lantai kamar mandi yang udah coklat.
diulang, bisa sekedar gosok disiram. lagi terus. Kan ada yang coklat, ada yang nggak coklat. Ya. Nah. Harus pakai alat, Sikat. harus pakai sikat, harus pakai Porstek. postek. Begitu prosesnya. Oh, harus bersih begitu. Kalau ternyata itu dulu tidak kita lakukan, sekarang kita lakukan, maka harus pakai yang namanya surat Nuh 10, 11, 12. Disuruh apa kita? Supaya Allah melipat gandakan kembali harta kita, Allah gampang nyuruhnya. Karena kita sudah melakukan kelalaian. Tadi itu baca Qurannya kurang dulu, kita sudah lupa, sudah sibuk dengan bisnis kita, lupa sama Allah. Kemudian sholatnya juga tidak penuh lillahi ta'ala. Kemudian sedekahnya juga blank bonteng, nah gitu kan, sudah lupa dengan sedekah. Nah, kalau itu kita lakukan seperti itu, maka kata Allah, fakultustaghfiru rabbakum, maka aku katakan kepada mereka, kepada kalian semua, mohon ampunlah kepadaku. Kalau kalian mohon ampun kepadaku, maka Allah akan berikan yang Bapak tidak sekedar diberikan, Allah melipat gandakan. Jadi Bapak kalau ketipunya 10M diganti sama lo 100M. Dengan cara apa? Mohon ampun. Mohon ampun doang, mohon ampun. Wa yumditkum bi amwal. Itu ayatnya tuh. Pasti aku lipat gandakan uangmu. Pasti aku lipat gandakan hartamu. Ayatnya begitu. Dengan cara apa? Mohon ampun. Cuman mohon ampun. Mohon ampunnya dengan cara apa? Sholat. Tobat. Kalau sudah dilakukan kok belum, berarti itu masih proses ulangi lagi, menyikat, belum bersih. Kalau sudah bersih, diri kita dijamin oleh Allah dilipat gandakan harta kita. Amin. Itu Yakin doang. ya? Begitu. Nggak ada yang lain. Jadi caranya Bapak dan Ibu pulang hari ini, saya setuju, senang-senang di perjalanan. Nanti kalau bisa praktekin paling lama 3 hari harus cair 10M. Itu aja. Ada lagi?